واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para jemaah sekalian, Bapak Ibu, adik-adik remaja Masjid Besar Al-Amin, yang mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan, kekuatan dan kesehatan untuk meningkatkan takwa kita melalui wasilah puasa kita. Yang mudah-mudahan kita selalu diberikan kesabaran dalam menjalankan ibadah puasa kita. Karena salah satu dari tujuan dan hikmah berpuasa adalah membentuk kesabaran. Salam dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan kita berbagai pesan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling berharga dan akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaannya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan tafsir surah Quraisy. Dan sebelum kita menjelaskan tentang tafsir, seperti biasa kita akan talaki dulu. Setelah talaki kita akan jelaskan tentang hukum-hukum tajwid yang ada pada surah Quraisy. Baru setelah itu kita akan membahas tentang tafsir dan kita mengambil pelajaran dari tafsir tersebut. Baik, kita akan talaki, diikuti bersama-sama Bapak dan Ibu sekalian, adik-adik remaja sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Kalau mati langsung gitu Quraisy. Roinya bisa dipanjangkan. Tapi kalau diwasol roinya dia layin, ya, lunak. Contoh, li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-shayf. Ya, 1, 2, 3. Nah, itu kalau dia di wasol. Kalau di waqaf maka Quraisynya bisa dipanjangkan. Falyabudu rabb hadzal bait. Alladzi at'amahum min ju'. Ini bisa langsung, bisa juga di ibtida, ya, ibtida, atau bisa juga diulang dari kalimat yang sebelumnya. Wa amanahum min khauf. Kalau diwasol langsung satu ayat, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf.
kita akan bahas dulu sedikit tentang kajian tajwid yang mudah-mudahan ini dapat merefresh kembali apa yang telah kita pahami dan ketahui tentang ilmu tajwid tersebut dan menambah bagi yang belum tahu. Diawali dengan kalimat li'ilafi Quraisy. Nah, ini setiap akhir ayatnya huruf-hurufnya itu adalah huruf-huruf hamas ya. Huruf hamas itu adalah huruf yang apabila diucapkan maka akan keluar udara atau seperti tiupan ya gitu. Ada 10 hurufnya. Para ulama qurra ya itu menyimpulkan dalam satu kalimat fahati syakhsuhun sakat ya. Fahati syakhsuhun sakat. Ada fa, ada ha, ada ta, ada ha. 4. Syakhsuhu syakhsun sakat ya. Syakhsun sakat shin kha sa. Sakat sin kaf ta. Nah, ini semua 10 adalah huruf-huruf hamas yang apabila diucapkan itu ada tiupan atau udara yang keluar. Kalau di depan kita ada tisu, maka tisu itu akan bergetar ya, akan tertiup. Ila Quraisy. Nah, dia tertiup dia. Termasuk juga bait. Nah, itu it. Nah, itu ada keluar itu udaranya. Termasuk juga khauf, soif. Nah, itu ada udaranya. Tapi kalau udah agak siang ya jangan deket-deket temennya ya gitu ya, nanti ya itulah ya. Tapi ya jangan khawatir. Dalam sebuah hadis itu disebutkan bahwa lafamu rihul shaim, sungguh bahwa udara atau tiupan dari orang yang berpuasa itu indallah, di sisi Allah itu atyabu mirrihil misk, lebih wangi daripada minyak misik. Itu di hadapan Allah. Di hadapan teman ya tetap ya. Tapi jangan lantas begitu, oh kalau gitu saya nggak mau baca Quran deh. Jangan, tetap baca Quran. Li'ila fi Quraisy. Roy. Nah, di sini ada huruf ya sukun dan sebelumnya ada huruf berharokat fathah. Kalau dimatikan atau waqaf, maka ini dia akan menjadi matnya adalah mat layin. Jadi mat layin itu terjadi apabila berhenti. Kalau tidak berhenti, maka tidak boleh dia dimatkan. Nah, itu tidak boleh dipanjangkan ya. Dan mat layin ini itu seperti mat iwad dan juga mat arid disukun, bisa dibaca 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Apa sih rumusnya? Rumusnya itu adalah apabila ada huruf ya sukun dan waw sukun yang sebelumnya adalah harokat fathah. Sebelum huruf waw sukun dan ya sukun itu ada huruf berharokat fathah. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin itu namanya diftong. Ya, diftong itu bunyi yang sengau. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu jadi seperti bau, ya, lay. Nah, itu ya, seperti itu. Nah, ini roy, ya. Maka apabila dimatikan atau diwaqaf, dia bisa dipanjangkan. Ila fi Quraisy. Nah, itu. Yang dibaca panjang roy-nya. Roy, tidak shin-nya. Ya, tidak shin-nya. Contoh, ila fi Quraisy. Nah, bukan gitu, ya, tapi roy-nya. Quraisy. Nah, itu. Dan juga shin-nya juga jangan panjang-panjang. Quraisy. Nah, itu tidak panjang-panjang. Satu saja. Quraisy.
Nah itu. Kalau mati, kalau waqaf, kalau dia mau diwasol kepada ayat yang berikutnya, tidak boleh dia dipanjangkan roinya. Ila fi Quraisyin ila fihim, enggak boleh. Ya, tidak boleh. Ya kalau dia mau diwasol kepada huruf berikutnya, ya dia biasa bacanya. Ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash shita'i was-shayf. Nah itu. Ini jadi apabila ada ya sukun atau waw sukun yang sebelumnya ada harokat berharokat, ada huruf berharokat fathah, maka dia jadi mat layin apabila diwaqaf. Ada 3 yang bisa disebut mat apabila dia terjadi waqaf. Mat layin, mat iwad. Mat iwad itu yang berharokat fathatain. Rohima, tawwaba, asalnya tawwaban, rohiman. Nah itu bisa dibaca panjang 2, 4 atau 6 harokat. Dan berikutnya adalah mat arid disukun. Mat arid disukun itu adalah mat tobi'i. Yang mat tobi'i itu ada a, i, u. Nah itu yang panjangnya 2 harokat. Mat tobi'i yang ada di akhir ayat atau di waqaf, maka itu bisa dipanjangkan. Contoh, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, yang dipanjangkan minnya, min, karena mi itu namanya mat tobi'i, karena di akhir ayat jadinya mat ada di sukun, min. Nah itu. Sekali lagi yang dipanjangkan adalah mat tobi'inya, bukan huruf akhirnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, bukan nunnya, tapi mat tobi'inya yang dipanjangkan 2, 4 atau 6 harokat. Tapi kalau diwasol, nah tidak jadi mat ad-sukun. Contoh misalnya, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Nah enggak boleh. Ya, tidak boleh kalau diwasol, ya dia tetap harus 2 harokat saja gitu. Nah, berikutnya ayat kedua, ila fihim rihlatash shita'i was-shayf. Di sini ada huruf mat tabi'i bertemu dengan hamzah di satu kalimat. Ini satu kalimat ya, namanya mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil dia dibacanya 6 harokat. Rihlatash shita'i was-shayf. Nah itu termasuk juga was-shayf. Ini mat layin ya, soynya yang dibaca panjang, soif. Dan jangan sampai terkesan berharokat kasroh. Contoh, ila bihim rihlatash shita'i was-shayf. Nah sampai yi begitu, was-shayf tidak boleh ya, tidak boleh was-shayf, tapi was-shayf. Nah, jadi soif, tidak soif. Nah tidak i ya. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Nah ini juga sama, masih mat layin ya, mat layin. Jadi ya sukun yang sebelumnya ada huruf berharokat fathah, dan juga harus hamaz ya, bait. Nah itu ya, ada sedikit udaranya. Alladzi at'amahum. Sini ada mat tabi'i, alladzi, ini dzi mat tabi'i. Lalu ada hamzah di sini bertemu dengan hamzah, terpisah kalimatnya. Alladzi sendiri, at'amahum sendiri.
Nah, ini namanya mad jaiz munfasil. Kalau yang di atas ini namanya mad wajib muttasil karena satu kalimat. Yang kedua ini mad jaiz munfasil karena terpisah kalimatnya. Gitu. At'amahum. Nah, ini ada mim bertemu mim. Mim bertemu mim. At'amahum. Nah, itu harus digunakan. At'amahum min ju' ya. At'amahum min ju'. Nah, ini harus namanya mim bertemu mim itu adalah idgham mutamatsilain atau disebut idgham mimi. Idgham mimi atau idgham mutamatsilain. Min ju'in. Nah, di sini kalau mau diwasal bertemu dengan wawu namanya idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah ada 4 hurufnya, ya, nun, mim, wawu. Yanmu, ya, nun, mim, wawu. Wa amanahum min khawf. Ini sekitar tentang ilmu tajwid yang mudah-mudahan ini dapat menambah atau merefresh kembali pengetahuan kita tentang tajwid tersebut. Baik, selanjutnya kita akan kaji tentang tafsirnya. Diawali dengan kalimat li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-shayf. Al-ma'na ulifat Quraisyun wa'tadat. Nah, ini i'tadat itu dari kata adah. Adah itu artinya kebiasaan, ya. Makanya dalam usul fiqh, ya, dalam teori usul fiqh itu al-'adatu muhakkamah. Al-'adah kebiasaan atau tradisi, ya. Ada tradisi, kebiasaan muhakkamatun bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Nah, ini ulifat Quraisyun wa'tadat. Ini menjadi kebiasaan orang-orang Quraisy. Sudah menjadi tradisi mereka. Rutinitas mereka. Antarhala ila ma jawariha minal balad. Mereka itu selalu hobinya itu berpetualang, ya. Berpetualang dari satu tempat ke tempat yang lain. Berpetualang ini kalau mungkin bahasa kita itu nomaden, ya. Nomaden itu pindah-pindah tempat. Tapi ini bukan ke pindah tempatnya bukan untuk menetap, ya, tapi untuk berdagang, ya. Berdagang, bahkan dagangnya juga bukan lintas daerah, lintas agama, lintas negara, ya, lintas negara. Jadi ke Syam, ya, ke Yordan. Nah, itu sa'yan wara'ar rizki, sa'yan sebagai usaha, wara'ar rizki untuk mencari rizki, mencari sesuap nasi, keuntungan, ya, mencari keuntungan. Wajalaban lima'aishihim, begitu juga dalam rangka untuk penghidupan mereka, ya, agar sejahtera kehidupannya. Wa tarwijan litijaratihim, dan juga untuk mengambil profit, keuntungan atas perniagaan mereka, berdagang. Nah, jadi inilah kebiasaan orang-orang Quraisy. Jadi Quraisy ini adalah suku yang paling berpengaruh di Arab di sana. Kalau kita suku-suku banyak juga di Indonesia, ada Sunda, ada Jawa, ada Batak, macam-macam, Padang dan seterusnya. Begitu juga di Arab itu banyak suku-suku. Bahkan dalam Al-Quran ada suku yang selalu bertikai selama 200 tahun, tidak pernah damai, itu namanya Aus dan Khazraj. Ya, ada suku Aus dan suku Khazraj. Ada suku Nazir, ya, Bani Nazir,
termasuk juga suku Badui. Ya, di sana ada pedalaman, ya, pedalaman Arab yang biasanya orang pedalaman itu ya karena mereka mungkin tidak tersentuh dengan pelajaran, dengan apa, akhirnya mereka itu dibilang kurang adab atau kurang sopan. Ya, seperti halnya pernah mereka itu dari Badui itu di Masjid Nabawi itu mereka pipis gitu. Ada yang pipis gitu kan, langsung Umar bin Khattab marah pada saat itu, mau dipukul sama Umar bin Khattab, tapi kata Nabi jangan, biarkan saja dulu sampai dia habis pipisnya itu. Nanti kalau dikagetin malah nanti berantakan. Nah, kalau sudah habis pipisnya, dia sudah puas pipisnya itu, tinggal disiram aja. Nah, karena saat itu tidak keramik begini, masih tanah, jadi disiram ya udah nyerap, ya udah suci lagi gitu, nyerap ke tanah. Ya kalau udah ubin atau udah lantai begini ya dipel. Nah, itu. Wallahu subhanahu yatamattanu alaihim bidzalik. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada orang-orang atau suku Quraisy ini, termasuk Rasulullah juga dilahirkan dari suku Quraisy. Karena saking berpengaruh suku Quraisy ini, jadi mereka ditugaskan, bahkan mereka itu menjadi penjamu orang-orang yang berhaji atau beribadah di Mekah sana. Itu pada saat itu mereka menjamu orang-orang yang sa'i, yang tawaf gitu dengan makanan. Wa yaqulu lahum min ajli ilafi Quraisy, min ajli ilafi Quraisy, sebab atau karena kebiasaan orang-orang Quraisy, rihlatash syita'i was shaif, yang selalu berpergian rihlatash syita, ini adalah asyita, itu musim dingin. Asyita dingin. Jadi kalau musim dingin mereka berpergian ke daerah Yordan. Wasaif, begitu juga kalau musim panas mereka berpergian ke daerah Syam. Perginya bukan sembarangan berpergian buat liburan, tidak, tapi untuk berdagang, termasuk juga saat itu ketika Rasulullah masih remaja, Rasulullah pun itu berdagang, mencari keuntungan, membawa barang-barang dari Siti Khadijah. Nah, ini sampai akhirnya Siti Khadijah pun tertarik dengan cara dagangnya Rasulullah, berbeda dengan cara dagangnya karyawan-karyawan yang lain. Kalau karyawan yang lain itu dia mencari keuntungan besar, Rasulullah mencari keuntungan ya sedikit, tapi akhirnya banyak yang habis. Jadi mendapatkan keuntungan, barang-barangnya itu dari sana membawa lagi ke Mekah, dari Mekah bawa lagi ke Yordan dan seterusnya, sampai akhirnya tertarik dengan cara dagang Rasulullah yang amanah, karena Rasulullah berdagang dengan amanah, dapat dipercaya. Bahkan bukan hanya teman-teman sekelilingnya saja yang percaya kepada Rasulullah. Pada saat itu ketika Rasulullah masih muda, itu orang-orang yang kafir-kafir Quraisy pun itu percaya kepada Rasulullah. Bahkan sampai mereka itu menitipkan barang-barang itu kepada Rasulullah dan aman gitu. Dan aman itu. Makanya heran ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj, mereka itu nggak percaya sama Rasulullah. Padahal barang-barang mereka itu kalau dititipkan sama Rasul itu aman, semuanya nggak ada yang hilang gitu.
Tapi pas berita tentang Isra Mi'raj itu mereka tidak percaya kepada Rasulullah. Falyabudu rabb hadzal bait, karena mereka diberikan anugerah oleh Allah berpergian, di samping juga vakansi, di samping juga mereka liburan, di samping di situ juga dia bisa mendapatkan keuntungan dengan cara berdagang mereka. Maka Allah perintahkan falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka itu menyembah kepada Tuhan rumah ini, artinya Ka'bah pada saat itu. Karena sebagai penjaga Ka'bah orang-orang Quraisy itu pada saat itu ada Raja Abraha dengan pasukan bergajahnya. Makanya sebelum surah Quraisy ini ada, sebelum itu surah Al-Fil. Nah, ini makanya munasabah. Al-Quran itu selalu ada munasabahnya. Munasabah itu korelasi, hubungan. Bukan hanya ayat dengan ayat, tetapi surah dengan surah. Jadi sebelum surah Quraisy ini ada surah Al-Fil, artinya gajah. Apa sih maksudnya? Oh, ternyata di sebelum surah Quraisy ya, yang menceritakan tentang orang-orang Quraisy ya, bahkan mereka diberikan surah khusus oleh Allah, diabadikan nama mereka Quraisy itu dalam satu surah, yaitu surah Quraisy. Sebelumnya ada surah Al-Fil. Oh, hubungan karena Al-Fil, gajah atau pasukan bergajah, itu adalah yang pasukan yang dipimpin oleh Abraha dan ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, di mana Ka'bah itu dijaga oleh orang-orang Quraisy. Bahkan orang-orang yang berhaji di situ, di Ka'bah itu, beribadah itu akan terus dijamu oleh orang-orang Quraisy. Dan itu mau dihancurkan sama Abraha. Lalu Allah berikan pertolongan. Itu disebutkan tarmihim bihijaratin min sijil. Jadi burung-burung ababil ini membawa kerikil-kerikil dari neraka, dan tarmihim bihijarah, dilemparkanlah mereka itu Abraha dan pasukannya yang bergajah itu bihijarah, dengan batu kerikil tadi yang dari neraka. Min sijil faja'alahum ka'asim ma'kul, sehingga mereka itu sudah meleleh. Baru pakai kerikilnya saya sudah meleleh sudah seperti tepung. Mereka itu pasukan bergajah Abraha. Itu ini gambaran baru kerikilnya saja, apalagi batunya. Dan batunya neraka itu adalah bahan bakarnya neraka, batu-batuan dan juga manusia. Kalau ditanya mau jadi bahan bakar neraka, apa yang dibakar di neraka? Ya pengennya sih nggak dua-duanya itu. Tapi kalau disuruh milih, ya yang dibakar di neraka. Kalau yang dibakar nanti kalau sudah matang diangkat. Seperti kita bakar ikan, bakar ayam, sate, ya dibakar. Nanti kalau sudah matang diangkat, dipindahin ke tempat meja hidangan. Tapi kalau jadi bahan bakarnya, udah nggak diangkat-angkat sampai jadi abu, debu, nggak diangkat-angkat. Nah, nanti ada manusia yang menjadi bahan bakarnya, waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya neraka itu adalah an-nas wal hijarah, manusia dan juga batu-batuan neraka. Jadi ada yang jadi bahan bakar, ada yang dibakar di situ. Nah, kalau sudah bersih, dibakar dosa-dosanya, baru nanti dipindahin ke surga. Mudah-mudahan kita tidak dibakar langsung. Yadkhulunal jannah bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Ya, kadang-kadang kita ngandelin puasa kita begitu juga kadang. Disuruh puasa yang ikhlas, puasa kita kan puasa ngancem.
Kayak tadi itu baru puasa pertama saja, waduh, udah ngancam, waduh nanti ini buka pakai apa ya? Tadi sahur kayaknya nih kurang enak nih itu sahurnya nih. Aduh ini pengen cari takjil dulu deh, cari takjil. Waduh, semuanya dibeli tuh. Koloknya dibeli, baksonya dibeli, pentolnya dibeli, udah macam-macam tuh. Pas udah azan ternyata baru minum air sama kurma aja udah kenyang. Aduh, tadi ngapain beli ini juga tuh. Nah, kadang-kadang gitulah kita manusia tuh. Pengennya banyak, padahal yang dibutuhin cuman sedikit saja. Yang dibutuhkan cuman buat berbuka. Seteguk air, segelas air lah, itu sama kurma, sama ya satu cemilan gitu, itu juga udah cukup. Kita sudah buka puasa. Malah beli banyak-banyak, habis mah sampai 150.000, malah nggak kemakan. Ya, ntar deh buat sahur, sahurnya kesiangan. Ya udah jadi basi makanannya gitu. Maka falyabudu rabb hadzal bait. Nah, ini perintah kepada mereka orang-orang Quraisy untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tuhannya rumah ini. Nah, makanya disebut Baitullah. Orang yang pergi haji umroh itu ke Mekah itu selalu dibilang Dhuyufur Rahman. Dhuyufur Rahman atau tamunya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hadzal bait, ini rumahnya Allah, ya termasuk masjid. Pokoknya masjid semua, mushola, tempat sholat itu adalah rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Dhuyufur Rahman, tamunya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah disebut tamu, pastinya akan diistimewakan. Ya seperti kita, halnya kita punya tamu, tuan rumah pasti mengistimewakan orang yang datang ke rumah kita, karena dia datang itu dengan berbagai macam keberkahan. Ada yang bawa oleh-oleh, nanti pulangnya itu dari rumah kita dia akan membawa dosa-dosa kita. Ini jangan remehkan tamu. Tamu datang ke rumah, dianggurin aja. Minimal kasih air. Kenapa? Karena tamu itu yang datang ke rumah kita, ketika dia puas dengan pelayanan kita, ya diajak ngobrol, mungkin bisa ya dikasih jamuan sedikit lah, walaupun cuma air saja. Dia keluar dari rumah kita itu, maka dosa-dosa kita akan terbawa bersama tamu tersebut, bukan dipindahin, bukan gitu, cuman terbawa sama tamu itu, udah dihapuskan dosa-dosa kita gitu. Makanya dia membawa keberkahan tamu itu, jangan dicuekin, ya minimal kasihlah itu air putih mah gitu. Syukur-syukur ada yang warna-warnanya, mau yang hitam apa yang putih. Maksudnya ada susu, ada kopi gitu lah. Maka menjadi tamunya Allah, di rumahnya Allah, ya tamu juga harus sopan juga. Ada ketentuan-ketentuan bertamu, ya. Jangan, wah saya kan tamu adalah raja, jadi itu tidak, ada aturan-aturannya. Di masjid juga ada aturan-aturannya. Ya masuk ke masjid sebagai penghormatan kepada tuan rumahnya Allah, maka disunnahkan kita untuk tahiyatul masjid. Makanya ada sholat sunnah tahiyatul masjid sebagai penghormatan kepada masjid 2 rakaat. Kalau di Baitullah langsung di Mekah itu dengan cara apa? Masuk dengan tawaf. Nah, itu sudah disebut dengan tahiyatul masjidnya kalau di Masjidil Haram. Tapi kalau di masjid-masjid yang lain, cara tahiyatul masjidnya adalah dengan sholat 2 rakaat. Maka alladzi kaffala lahumul amn, alladzi kaffala, yang telah memberikan, menganugerahkan lahum kepada mereka. Jadi kalau kafala itu pengasuhan, ya. Yang namanya diasuh itu dijamin, ya. Kafalah itu. Makanya ketika doanya Nabi Zakaria, ya, Nabi Zakaria itu
ketika mengasuh Siti Maryam gitu. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Dan mengasuhnya hak kepada Maryam itu siapa? Wa kaffalaha Zakaria, yaitu Nabi Zakaria. Nabi Zakaria mengasuh Maryam sebagai anak asuh yang dijamu oleh orang tua asuhnya, yaitu Nabi Zakaria. Dan heran Nabi Zakaria ketika menjamu, tapi kok udah banyak makanan di situ. Loh, kok banyak makanan gitu. Qala ya Maryamu anna laki hadza, wahai Maryam, ini dari mana nih? Nah, inilah dalilnya untuk orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, itu yang tidak usah khawatir Allah akan berikan rizki dari yang tidak terduga, tidak disangka-sangka. Qalat hadza rizqun minallah. Ini adalah semua dari Allah Subhanahu wa taala. Qala ya Maryamu anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ini semua dari Allah. Ya. Sesungguhnya Allah memberikan rizki kepada hambanya bighairi hisab, tanpa perhitungan. Allah semakin diminta semakin senang. Manusia semakin dirongrong, semakin diminta semakin kesel. Iya. Iya, pertama mungkin kita diminta tolong, kita senang kita. Tapi kalau diminta terus, dikit-dikit minta, dikit-dikit ngerong-ngerong mulu nih. Pas kita lagi banyak masalah, datang lagi minta ini, minta itu. Akhirnya kita jadi kesel. Manusia. Ya, dan itu sifat manusia. Tapi Allah semakin diminta, semakin dirongrong, itu Allah semakin senang. Tapi juga kita ngerongrongnya sholat dulu, gitu kan, jangan ngerongrong melulu. Ya Allah, saya minta kalau udah dikasih baru saya sholat. Waduh, ini namanya terbalik. Bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, malah terbalik, iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Makanya falyabudu rabb hadzal bait. Dengan menyembah Allah, setelah menyembah baru kita memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah alladzi kaffala lahumul amnu, Allah yang telah memberikan anugerah kepada mereka orang-orang Quraisy, al-amnu, keamanan. Aman dari mana? Aman faja'ala nufusahum ta'allufar rihlah. Aman ketika mereka mengadakan perjalanan dari Mekah ke Syam, dari Mekah ke Yordan, itu selamat, aman, tidak ada gangguan di dalam perjalanan, tidak ada begal, ya, tidak ada ya mungkin kalau sekarang kita itu pakai bisnya di tengah perjalanan rusak. Allah selamatkan mereka itu dengan ontak-ontaknya, dengan kendaraannya, pulang pergi dengan selamat. Bahkan juga disebutkan Allah menyelamatkan mereka dari serangan pasukan bergajah tadi. Nah, itu Allah selamatkan, diberikan keamanan itu Ka'bah dari destruktif, ya, dari kerusakan-kerusakan yang dipimpin oleh Abrahah dan pasukan bergajah. Wa tanalu min waraiha ma tanal, dan mereka memperoleh, mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi apa yang mereka inginkan itu selalu Allah berikan, dikabulkan keinginan mereka itu, orang-orang Quraisy. Sudah sukunya suku yang paling berpengaruh, mereka diberikan keistimewaan menjaga Ka'bah, di mana Ka'bah itu adalah rumah ibadah yang paling pertama dibangun untuk manusia. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah. Makanya ketika pada saat itu sebelum Fathu Makkah, Ka'bah itu ya jadi pusat ibadah semua agama di situ, karena mereka merasa ini adalah peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang orang Yahudi, mereka juga mengaku bahwa ya, orang Nabi Ibrahim adalah Yahudi.
orang Nasrani juga mengaku bahwa Nabi Ibrahim itu adalah dari Nasrani. Begitu juga yang menyembah matahari, menyembah bulan gitu. Itu juga mengaku bahwa mereka mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Karena kan Nabi Ibrahim pada saat masih remaja ingin mencari kebenaran akan Tuhan, disebutkan dalam Al-Quran kebenaran akan Allah, Tuhan saya ini yang mana gitu kan. Nabi Ibrahim ketika masih muda, masih remaja. Falamma janna 'alaihi al-lail ra'a kawkaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Nah, ketika Nabi Ibrahim di tengah perjalanan malam melihat bintang-bintang, mengatakan hadza rabbi, wah inilah bintang ini Tuhanku, ini Tuhanku. Pas besok pagi-pagi ketika ingin disembah Tuhan itu, mana masa Tuhan ketika saya butuh nggak ada, berarti ini bukan Tuhan. Begitu juga besoknya, falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi, ketika melihat malam itu ada purnama, bulan yang indah sempurna, hadza rabbi, ini Tuhanku nih. Lagi-lagi besok paginya nggak ada. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidh dhallin. Wah, kalau begini saya bisa jadi sesat nih kalau gini, nyembah begini. Besoknya matahari. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi, ketika melihat matahari cerah, wah inilah Tuhanku, ini lebih hadza akbar, ini yang lebih besar daripada bintang, daripada bulan. Ternyata maghrib tenggelam, terbenam. Tuhan saya tidak mungkin tenggelam, terbenam. Makanya inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Nah, ini yang jadi doa iftitah kita itu. Berarti Tuhanku adalah Tuhan yang menciptakan semuanya, bintang, bulan, matahari, dan seluruh alam semesta. Itu adalah Tuhanku. Nah itu. Jadi ketika sebelum Fatu Mekah, Ka'bah itu waduh banyak patung-patung di situ. Di dalam Ka'bah itu juga ada 360 berhala patung. Termasuk di Safa dan Marwah itu ada berhala Isaf, di Safa dan di Marwah ada berhala Nailah. Makanya ketika ada perintah untuk tawaf dan sa'i, tawaf di Mekah dan sa'i antara Safa dan Marwah, ini kaum muslimin pada saat itu, para sahabat khawatir mereka itu akan berdosa karena mengikuti mereka kafir Quraisy itu, yang mereka juga tawaf dan sa'i juga gitu. Karena sama, semuanya itu adalah napak tilas dari ibadahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka turunlah ayat Allah, innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw ya'tamara bihi fala junaha alaihi wa ayyatawafa bihima. Barang siapa yang berhaji atau umroh, tawaf dan sa'i di sana, fala junaha alaihi ma ayyatawafa bihima, maka tidak ada dosa baginya, alaihi ayyatawafa bihima, untuk tawaf dan sa'i di Safa dan Marwah itu. Nah, karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Itu kan dasar mereka. Siapa yang menyerupai kaum maka dia adalah seperti kaum itu juga. Nah, tidak. Karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tadinya di situ kafir Quraisy, Yahudi, Nasrani juga mereka tawaf dan juga sa'i, tapi ini adalah perintah Allah. Kaum muslimin tidak berdosa untuk itu. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ. Apalagi mereka itu diberikan anugerah bukan hanya keamanan, bukan hanya diberikan anugerah sebagai suku yang paling berpengaruh
di antara suku-suku yang lain. Allah berikan keistimewaan kepada mereka, yaitu berupa makanan-makanan yang melimpah. Alladzi at'amahum min ju'. Mereka tidak pernah kelaparan. Makanan yang berlimpah. Wa anqadzahum minal jama'at allati tatanazzalu bihim. Dan mereka juga diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berupa ketenangan min sukanil darari, yaitu rumah-rumah yang nyaman. Jadi di samping mereka diberikan keamanan, kenyamanan rumah, makanan juga banyak. Wa amanahum min khauf, dan keamanan mereka dari ketakutan, termasuk ketakutan dari al-adu, ketakutan dari musuh. Auka warisil hayah, atau sebagaimana mereka ketakutan akan hidup yang melarat atau hidup yang miskin. Wa kana al-aslu bihasbi ma hum fihi min dha'fin. Nah, aslinya mereka itu kalau tidak diberikan keamanan oleh Allah, mereka itu adalah orang-orang yang dha'fin, lemah hatinya. Wa bihasbi halatil bayyinah ayyakunu fi khaufin fa amanahum min hadzal khauf. Dan mereka pada saat terjadinya itu ada pasukan bergajah, mereka sangat takut sekali, tapi fa amanahum min hadzal khauf, Allah memberikan kenyamanan, ketenangan, aman dari ketakutan tersebut. Termasuk keamanan ketika mereka mengadakan perniagaan lintas negara. Ini Allah berikan keamanan. Falyabudu falyashkuru qaumuka ya Muhammad. Falyashkur, maka hendaklah bersyukur qaumuka ya Muhammad, kaummu itu ya Muhammad, rabbahum, kepada Tuhan mereka, ala hadzal ni'am, kepada semua nikmat ini. Wal yu'minu bi rububiyyatihi, dan beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal yuqarriru bi ubudatihim, dan tekun beribadahnya, ya, semakin tekun ibadah. Wal ya'buduhu bima huwa ahlun lahu minal ibadah, dan beribadahlah sebagaimana Allah perintahkan di dalam ayatnya bahwa wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah, untuk menyembah kepadaku. Wa qaribun min hadhihi surah qauluhu ta'ala, dan senada dengan ayat ini atau dengan surah ini firman Allah, awalam numakkil lahum haraman amina yujba ilaihi thamaratu kulli syai'ir rizqan min ladunna walakinna aktsarahum la ya'lamun. Surah Al-Qasas ayat 58. Ini senada dengan surah Quraisy, bahwa awalam numakkil lahum haraman amina, apakah mereka tidak mengambil pelajaran bahwa mereka ditempatkan di haram. Haram itu Mekah, ya, haram kan disebut haromain. Jadi haram itu bukan berarti haram itu didosa, tidak. Haram itu bisa berarti mulia. Saya pernah ditanya oleh mu'alaf dari Belanda. Ketika saya di Amsterdam itu ada mu'alaf Belanda itu, wow, mereka udah doktor yang kritis-kritis. Mereka menunjukkan Al-Quran itu, maksudnya apa ini, apa artinya ini Baitul Haram. Baitul Haram. Menurut mereka haram itu kan haram gitu kan. Haram itu adalah sesuatu yang berdosa gitu kan. Nah itu. Dia bilang haram ini artinya kalau secara fikih itu adalah sesuatu yang dikerjakan berdosa, yang ditinggalkan berpahala secara fikih. Tapi kalau disandarkan dengan kalimat yang lain, maka bukan menjadi hukum artinya.
Masjidil Haram bukan berarti masjid yang berdosa gitu. Masjidil Haram itu adalah masjid yang mulia. Baitul Haram itu rumah yang mulia. Oh begitu, baru mereka paham gitu ya. Seperti haram, kalau mereka bilang haram kita jual beli di sana, kam hada khamsatash itu 15 real gitu kan, ditawar tuh sama kita. Asyrah la haram haram dosa dong. Nah, bukan, haram itu maksudnya nggak boleh gitu, bukan berarti haram waduh saya berdosa. Akhirnya dibeli juga tuh, dibeli ember ternyata embernya juga itu buatan Indonesia gitu. Iya, buatan Indonesia. Jadi konsultasi udah akhirnya dibeli sama dia karena dia bilang haram waduh takut dosa, dibeli tuh sama jamaah Indonesia tuh. Wah, buatan Indonesia juga gitu. Itu ditulisan dijamin tidak pecah gitu kan, dijamin tidak pecah. Pas itu dipakai buat ngerendam pakaian, jatuh dari atas pecah. Protes dia sama ininya, tukangnya. Wan, kaifada? Dijamin tidak pecah. Oh, kan karena orang di sana udah pada bisa bahasa Indonesia juga. Udah pada lancar-lancar bahasa Indonesia. Jadi kalau nanti umroh, haji, nggak usah khawatir. Orang pedagang di sana udah lancar-lancar bahasa Indonesia. Bawa uang rupiah pun Jokowi. Nah itu ini laku juga di sana uang rupiah itu. Iya. Akhirnya kamu lupa di sini tuh di Arab. Arab itu bacaannya dimulai dari kanan, sebelah kanan, bukan dari sebelah kiri. Gitu. Kamu bacanya apa? Dijamin tidak pecah kalau dibaca dari kiri. Kalau dari kanan, pecah tidak dijamin. Nah ini cuma anekdot saja, itu ya. Wa qaribu min hadhihi surah, nah berdekatan atau senada dengan surah Al-Quraisy ini adalah firman Allah pada surah Al-Qasas, awalam numakkil lahum haraman amina, apakah mereka tidak mengambil pelajaran, numakkil lahum, kami tempatkan mereka, jadi kata makan, numakkil lahum, kami tempatkan mereka haraman, di haram, itu di Mekah itu amina, yang aman. Makanya orang kalau masuk ke sana itu aduh aman, nyaman. Ini janji Allah. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu di ayat sebelumnya itu Allah sebutkan inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Makkah, itu di Mekah mubarakah. Nah di situ ada fi ayatum bayyinat maqam Ibrahim man dakhalahu kana amina. Barang siapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram itu kana amina, maka dia akan aman di situ, merasa nyaman. Nah, di sini haram amina, mereka sudah ditempatkan di haram di Mekah itu aminan, yang aman. Yujba ilahi samarat, bahkan diberikan oleh Allah itu banyak buah-buahan, padahal negerinya tandus. Tapi karena berkahnya doa Nabi Ibrahim, ya doa Nabi Ibrahim itu Mekah yang tandus, batu-batuan semuanya itu cadas-cadas semua, keras-keras, tapi buah-buahan itu melimpah di sana. Ya, dari Mesir, buah dari bahkan dari Israel itu korma-korma Israel yang gede-gede, medjol, gede-gede banyak itu, nggak usah khawatir buah-buahan dari berbagai macam negara ke situ. Karena berkahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tinggalkan anak dan istriku demi perintahmu ya Allah di negeri yang tandus ini. Biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Di lembah yang tidak ada tanaman, yang tidak ada tanaman-tanaman hijau lah pokoknya. Ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Maka Nabi Ibrahim berdoa itu, wa idz qala Ibrahim rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan rizkikanlah penduduknya dengan buah-buahan meskipun negerinya tandus. Buah-buahannya bagus-bagus, karena orang yang bisnis ekspor ke sana itu buah-buahan itu selalu dipilih yang bagus-bagus, bagus-bagus itu dipilih.
dibayar mahal, itu nggak masalah. Tuh, kaya mereka itu. Yujba ilaihi thamaratu kulli syai'in rizqan min ladunna. Sebagai rizki dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang penduduk Mekah itu yang tandus. Walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Akan tetapi mereka ini banyak yang tidak mengambil ibrah, pelajaran. Dari situ mereka sudah diberikan anugerah. Oh iya, kita kan tandus, tapi kok kita punya buah-buahan banyak. Datang buahan dari berbagai macam negara ke situ. Maqasidus surah, jadi pelajaran yang bisa diambil dari surah Quraisy ini adalah yang pertama, min ni'matillahi ala Quraisyin. Ini termasuk salah satu dari nikmat yang Allah berikan kepada Quraisy, suku Quraisy adalah anna mannahahumul hibah. Allah berikan mereka itu keistimewaan suku yang paling tertinggi, ya, berpengaruh. Wal amanu, dan keamanan, mereka aman. Fa'allafu rihlatash syita'i wa shaif, sehingga mereka dalam melakukan perjalanan pulang pergi lintas negara dalam rangka perjalanan musim panas dan musim dingin itu aman. Yang kedua, minal wajibi an ya'tarifu bi fadlillahi alaihim fi himayati baitihi wa himayati tijaratihim. Nah, ini adalah sebagai anugerah. Ayya'tarifu, mereka mengakui bifadillah, dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala itu karena mereka mendapatkan keuntungan banyak dari hasil perniagaan mereka. Dan yang ketiga, yajibu alaihim ayya'budu rabbahum, mereka wajib menyembah Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, wa ayyastajibu da'watan nabiyil karim, dan mereka hendaknya memenuhi atau mengikuti dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu rasulur rabbil alamin, karena Rasulullah itu adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa disampaikan dari surah Quraisy. Mudah-mudahan ini dapat kita ambil pelajaran dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di saat kita diberikan banyak nikmat oleh Allah, maka wajib kita untuk mensyukurinya. Bersyukur bisa dengan tenaga kita, bersyukur bisa dengan apa yang Allah berikan berupa harta kita, dengan bersedekah, dan bersyukur, minimal bersyukur itu adalah dengan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Baik, apabila ada yang mau dipertanyakan, dipersilakan. Ya, kalau tidak ada, kita cukupkan dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi manzilah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, wa shalli wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau mungkin ada kata-kata yang tidak sopan untuk didengarkan. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.